Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana yang sudah kita hidupi, kita akan melakoni semua aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ratapan pasal 5 ayat 21. Mari kita renungkan firman ini dalam hati kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Adung 5 ayat 20 sada. Turpo dihita sadarion Selasa 23 Agustus 2022. Togi homahami mulak tuho ale Jehovah, asa saut hami mulak pai baruma arinami suang songon di Nairobi. Demikian firman Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setiap orang pasti pernah jatuh, pasti pernah mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, bahkan pasti pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa bedanya orang percaya dari yang tidak percaya ketika mereka jatuh? Orang yang tidak percaya ketika mereka jatuh, maka mungkin mereka akan hancur karena mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak bangkit kembali. Mereka melihat kejatuhannya sebagai awal dari kehancuran. Orang percaya sebaliknya. Orang percaya harus memastikan setiap jatuh harus bangkit kembali, karena selalu dalam pengharapan. Maka kejatuhan, kegagalan akan menjadi awal dari sebuah kesuksesan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, pola pikir dan pola hidup seperti itulah yang kita lihat di dalam kitab Ratapan ini. Sebagaimana makna nama ini, Ratapan, maka dalam kitab ini digambarkan bagaimana umat Israel yang meratapi keadaan mereka, yang gagal memenuhi kehendak Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan Allah dan sejarah mencatatnya. Israel sebagai umat pilihan harus terbuang. Israel Utara tahun 722 ke Asyur, dan Israel Selatan Yehuda 587 ke Babel. Di pembuangan, umat Israel meratapi keadaan mereka yang sedang terbuang. Tetapi yang mereka ratapi ialah perbuatan mereka yang salah. Sembari mereka melihat jauh ke depan, ke pengharapan di
di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika umat Israel meratap, mereka tidak hancur. Mereka tidak punah sebagai sebuah bangsa. Mereka tidak bubar sebagai sebuah komunitas. Namun sebaliknya, pembuangan sebagai sebuah proses pemurnian hingga mereka kembali ke jalan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, umat Israel melihat, memosisikan pembuangan sebagai jalan Tuhan untuk mengingatkan mereka, untuk menghantar mereka kembali ke jalan Tuhan. Itu sebabnya pembuangan pada akhirnya harus dilihat secara positif. Ada berkat Tuhan di balik penderitaan, ada blessing in disguise. Saudara-saudaraku, dalam nas kita, si penulis nas ini yang diyakini para ahli, Nabi Yeremia, memohon kepada Tuhan agar Tuhan serta-merta bersedia membawa umatnya kembali ke pangkuannya. Apa artinya ini Bapak Ibu? Nabi Yeremia sadar bahwa realitas hidup yang sedang terpuruk boleh kembali bangkit ketika ada kekuatan, pengaruh positif yang memberikan dia kemampuan. Seseorang tidak akan mampu bangkit kalau hanya dari kekuatan, kemampuan dan usahanya sendiri. Lalu ada kekuatan Tuhan. Ada pemberdayaan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika orang terbuang, ketika orang menderita, Tuhan mengulurkan tangannya. Mereka menerima uluran tangan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan harus dilihat sebagai anugerah yang harus disyukuri. Bapak Ibu, dengan cara berpikir seperti ini, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak bertobat. Tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan. Dalam kehidupan seperti itu, maka orang percaya melihat hari baru sebagai pengharapan baru, di mana di dalamnya ada pembaharuan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Mari Bapak Ibu melakukan perenungan dalam perjalanan hidup kita. Mari jujur dengan realitas Bapak Ibu. Kita pasti pernah jatuh. Kita pasti pernah hilaf. Kita pasti pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Yang menjadi pergumulan kita bersama ialah bagaimana kita kembali ke jalan Tuhan. Bagaimana kita terbuka membangun keterhubungan dengan Tuhan. Hingga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk berubah, untuk beralih dari jalan yang tidak benar ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagaimana kita memaknai ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada seorang pendeta, seorang teolog bernama Agustinus. Sebelum masuk ke sekolah pendeta, dia termasuk orang yang hidup dalam berbagai perbuatan jahat. Dia bergelimang
dalam kejahatan. Dia sendiri mengaku hampir tidak ada jenis kejahatan yang tidak dia lakukan. Menariknya ialah ibunya sendiri tidak pernah melewatkan satu malam pun sebelum berdoa untuk anaknya Agustinus. Dalam doanya, ibunya selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pintu hatinya menerima roh atau kekuatan yang daripada Tuhan Allah hingga dia bertobat. Dia selalu berdoa dalam urai air mata. Bapak Ibu, Tuhan tentu mendengarkan doa Agustinus. Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Demikian juga dengan doa Ibu Agustinus, Tuhan dengarkan Bapak Ibu. Suatu hari Agustinus pun bertobat. Hari pertobatan itu dia jadikan menjadi titik berangkat untuk menapaki perjalanan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dia pun bersedia masuk ke seminari, ke sekolah pendeta, dan dia menjadi pendeta. Tidak hanya pendeta menjadi seorang teolog besar, menjadi orang yang cukup terkenal dalam kalangan teologi. Bapak Ibu, suatu hari, pagi-pagi hari Minggu dia bergegas, hendak ke gereja. Dia lihat jam sudah hampir terlambat. Dia harus cepat tiba di gereja yang sedang dia layani, dia pimpin. Dia pun cepat-cepat melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia dicegat oleh seorang teman lamanya, seorang perempuan. Lalu temannya ini berkata, "Agustinus, ngapain kamu ke gereja? Kehidupan kita yang selama ini kita nikmati. Di sana kita boleh menikmati segala kenikmatan dunia ini. Kita boleh bersenang-senang. Ayo kita ke sana." Bapak Ibu, apa yang terjadi? Agustinus sedikit pun tidak bergeming. Dia tidak mau, Bapak Ibu. Dia menolak tawaran temannya itu. Lalu ketika temannya terus membujuk dia, akhirnya dia pun berkata, "Maaf, aku bukan seperti yang dulu lagi. Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba." Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita juga diajak untuk punya komitmen seperti itu. Ada banyak bujuk rayu dunia ini, pengaruh lingkungan mungkin, ia mengajak kita menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu bagaimana kita boleh tetap kuat di jalan yang benar, di kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan? Mari Bapak Ibu, terbuka menerima roh yang daripada Tuhan, memberikan kita kekuatan hingga kita selalu berada di jalan yang benar. Saudara-saudaraku, itulah sebenarnya gereja. Orang yang sudah masuk anggota satu gereja sebenarnya adalah orang-orang yang sudah terpanggil, dipanggil oleh Roh Kudus keluar dari kegelapan dunia dan masuk ke dalam terang dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari pastikan kita sudah berada di dalam terang, berada di jalan Tuhan, dan mari rayakan kehidupan ini dengan bersyukur, dengan memuji Tuhan, dengan menikmati kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pastikan setiap kita jatuh, kita bangkit kembali karena ada pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.